Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengenai analisa kami terhadap kasus pelanggaran kode etik jaksa. Kasus yang akan kami bahas adalah pelanggaran kode etik jaksa penyidik dalam perkara Pinangki. Sebelum masuk kepada materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Kevianto dengan NIM akhir 089. Yang kedua ada Ainur Fibriana dengan NIM akhir 096. Ketiga ada Logan Algozi dengan NIM akhir 126. Keempat ada Denis Atala dengan NIM akhir 134. Kemudian ada Anugrah Fitria dengan NIM akhir 245. Ada Fahrian Herlianto dengan NIM akhir 260. Kemudian ada Destia Anggreni dengan NIM akhir 261. Dan saya sendiri Yohan Alexandra dengan NIM akhir 262. Dan yang terakhir adalah Faris Maulana Yusuf dengan NIM akhir 328. Jaksa Pinangki dinyatakan melanggar disiplin karena telah izin bepergian ke luar negeri sebanyak 9 kali tanpa seizin pimpinan. Jaksa menduga ia bertemu dengan Joko di Malaysia. Prasangka itu menguak seusai foto dirinya bersama Joko dan pengacara Anita Kolopaki beredar di media sosial. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI kemudian melaporkan hal tersebut ke Komisi Kejaksaan, yang dimana pada akhirnya mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung ini menerima disiplin berat yang tertuang dalam surat keputusan nomor 41 garing B garing WJA garing 7 garing 2020. Terkait pertemuannya dengan Joko Chandra, Pinangki dianggap telah melanggar surat edaran Jaksa Agung nomor 18 garing JA garing 11 garing 1982 tentang kesederhanaan hidup sesuai surat edaran Jaksa Agung Pembinaan nomor B 1181 garing B garing BS garing 7 garing 1980 tentang petunjuk pelaksanaan untuk mendapatkan izin bepergian ke luar negeri. Selain itu, menurut kejaksaan, Pinangki juga melanggar pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010, pasal 3 huruf A dan pasal 4 huruf A Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 67 garing A garing Jaksa Agung garing 7 garing 2007 tentang kode perilaku jaksa. Alhasil Pinangki dipecat dengan pertimbangan pemecatan berdasarkan hasil putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta nomor 10 garing pidana khusus tindak pidana korupsi garing 2021 garing Pengadilan Tinggi DKI tertanggal 14 Juni 2021 yang telah inkrah. Dalam amar putusan tersebut, pemecatan Pinangki telah dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 87 ayat 4 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang aparatur sipil negara. Kemudian pasal 250 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017. Yang diketahui juga bahwa Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Kejari Jakpus resmi mengeksekusi terpidana kasus korupsi Jaksa Pinangki Sirna Malasari ke Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Wanita dan Anak kelas 2B Tangerang pada Senin 2 Agustus 2021. Ia divonis 10 tahun penjara terkait kasus pengurusan fatwa bebas untuk terpidana kasus Kesi Bank Bali yaitu Joko Sugiarto Chandra alias Joko Chandra di Mahkamah Agung. Pinangki terbukti menerima uang senilai 500.000 US dollar atau sebesar 100 juta US dollar yang dijanjikan Joko Sugiarto Chandra atau Joko Chandra. Uang tersebut digunakan untuk mengurus fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung. Selanjutnya masuk pada dasar hukum, di mana menurut kami di sini Jaksa Pinangki telah melanggar beberapa dasar, seperti yang pertama dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf A atau huruf B, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Selanjutnya, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang berbunyi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 250 juta rupiah. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya. Selanjutnya, dalam pasal 15 junto pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terkait permufakatan jahat, di mana berbunyi setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, sampai dengan pasal 14. Kemudian setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Kemudian, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan tindak pidana pencucian uang, di mana berbunyi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Dasar hukum yang berikutnya adalah Pasal 3 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi bahwa PNS wajib melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Lalu selanjutnya ada Pasal 3 huruf B Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor per strip 014 garing A garing JA garing 11 garing 2012 tentang kode perilaku jaksa yang berbunyi bahwa kewajiban jaksa kepada negara yaitu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Lalu selanjutnya ada pasal 5, huruf A Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang kode perilaku jaksa yang berbunyi kewajiban jaksa kepada profesi jaksa adalah menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan integritas, profesional, mandiri, jujur, dan adil. Lalu yang terakhir ada pasal 7 angka 1 huruf A, huruf B, dan huruf D Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang kode perilaku jaksa yang berbunyi dalam melaksanakan tugas profesi jaksa dilarang huruf A memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung bagi diri sendiri maupun orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun. Huruf B, meminta dan atau menerima hadiah dan atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan huruf D, melakukan permufakatan secara melawan hukum dengan para pihak yang terkait dalam penanganan perkara. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki. Dalam hal ini, Jaksa Pinangki telah melakukan beberapa pelanggaran hukum yang dimana ia telah menerima uang suap dari Joko Chandra sebesar $500.000 Amerika Serikat untuk mengurus fatwa bebas dari Mahkamah Agung yang dapat membatalkan status buronan Joko Chandra itu sendiri terkait kasus yang pernah ia lakukan sebelumnya, yaitu kasus Casey Bank Bali. Nah, kemudian yang kedua, dia telah melakukan tindak pidana pencucian uang
dengan cara membelanjakan sebagian uang suap yang telah diterima itu untuk eh, keperluan pribadi. Contohnya itu membeli tas-tas branded atau barang-barang branded lainnya, berobat ke Singapura, dan juga membayar biaya sekolah anaknya di Amerika Serikat. Yang ketiga, ia telah melakukan permufakatan jahat dengan Joko Chandra, kemudian dengan Anita Kolopaki, yang dimana di situ dia menjabat sebagai pengacara dari Joko Chandra, kemudian dengan Andi Irfan Jaya, seorang pengusaha, untuk mengatur rencana pengurusan Papua bebas dari Mahkamah Agung itu, termasuk membuat surat jalan palsu, surat keterangan pemeriksaan COVID-19 palsu, dan juga surat rekomendasi kesehatan palsu untuk memuluskan kedatangan Joko Chandra ke Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Jadi, Pinangki Sirna Malasari telah diberhentikan secara tidak terhormat oleh Jaksa Agung melalui keputusan Jaksa Agung RI nomor 185 tahun 2021 tanggal 6 Agustus 2021. Disebutkan bahwa Pinangki telah melakukan jenis pelanggaran kode etik, yaitu berpergian ke luar negeri sebanyak 9 kali tanpa pemberitahuan serta izin dari pimpinan, serta melakukan pertemuan dengan Joko Chandra dengan dugaan terkait suap dalam membantu Joko Chandra dalam kasus korupsi pada hak tagih Bank Bali. Sehingga mantan Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi 2 pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan di Kejaksaan Agung ini menerima disiplin berat yang tertuang dalam surat keputusan nomor keputusan 4041 garis miring B garis miring WJA garis miring 07 garis miring 2020. Terkait pertemuannya dengan Joko Chandra, Pinangki dianggap telah melanggar surat edaran Jaksa Agung nomor 18 garing JA garing 11 garing 1982 tentang kesederhanaan hidup. Surat edaran Jaksa Agung Pembinaan nomor 8 1181 garing B garing BS garing 07 garing 1987 tentang petunjuk pelaksanaan untuk mendapatkan izin bepergian ke luar negeri, kemudian juga melanggar surat Jaksa Agung Muda Intelijen nomor B012 garing D1 garing 01 garing 1987 tentang daftar isian clearance, lalu turut melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 067 garis miring A garis miring JA garis miring 07 garis miring 2007 tentang kode perilaku jaksa. Atas tindakannya itu, Pinangki dijatuhi hukuman dengan tidak diberi jabatan struktural atau non-job. Atau dengan kata lain, pencabutan jabatan struktural yang disebutkan pada pasal 13 pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor 014 garis miring A garis miring JA garis miring 11 garis miring tahun 2012. Selanjutnya, di Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Pinangki dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar 800 juta rupiah. Dengan subsidiar 6 bulan kurungan, Pinangki keberatan dan mengajukan upaya hukum banding. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan banding tersebut dan mengurangi vonis menjadi 4 tahun penjara. Beberapa alasan yang membuat hakim tingkat banding mengurangi hukuman yakni Pinangki sudah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa. Pinangki disebut masih bisa diharapkan untuk berperilaku baik. Pertimbangan hakim berikutnya adalah status Pinangki sebagai seorang ibu dan mempunyai anak berusia 4 tahun. Baik, penyelesaian selanjutnya. Dalam hal ini, ketentuan kode etik kejaksaan di Indonesia juga memiliki kesamaan pada ketentuan kode etik instansi lainnya, yaitu terdapat 5 kode etik profesi. Kelima itu mengatur bagaimana hukum itu ditegakkan sesuai dengan fakta pelanggaran dan hukum yang berlaku. Kode etik ini juga sebagai parameter untuk mengukur sejauh mana profesionalisme penegak hukum. Kaidah kode etik ini sudah sewajibnya dijunjung sebagai upaya penegakan etika profesi dalam ruang lingkup kejaksaan. Pada prinsipnya, kode etik profesi hukum sangat dekat dengan kaitannya apa yang disebut dengan integrated criminal justice system, yaitu sistem perkara pidana yang secara terpadu.
penekanan pada pemahaman nilai-nilai kaidah kode etik juga perlu mendapatkan perhatian penting, karena dalam hal ini menjalankan tugasnya harus sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan harus menjunjung tinggi martabat profesi. Sehingga apabila hal ini diindahkan oleh jaksa, maka akan berdampak pada citra jaksa yang luhur. Pedoman penyikapan pelanggaran kode etik oleh jaksa melalui cara represif diatur dalam peraturan jaksa mengenai kode perilaku jaksa yang tertuang pada pasal 3 hingga 5, yaitu mengenai kewajiban jaksa sebagai profesi, pasal 7 mengenai pelarangan, pasal 12 hingga pasal 14 mengenai sanksi yang diberikan, dan pada kasus pelanggaran profesi jaksa yang dilakukan oleh jaksa pinangki tidak hanya melanggar sanksi administratif melalui peraturan jaksa agung, tetapi juga melanggar sanksi hukum lainnya menyesuaikan dengan pelanggarannya. Penegakan terhadap pelanggaran kode etik kejaksaan ini dilakukan dalam ruang lingkup kejaksaan yang dilakukan dengan beberapa cara. Dalam hal ini, langkah yang dilakukan instansi kejaksaan atas pelanggaran kode etik jaksa pinangki memiliki dua cara khusus, yaitu yang pertama, melalui cara pendidikan karakter. Dari pendidikan karakter ini, diharapkan agar jaksa bisa berperilaku sesuai kode etik jaksa dan melaksanakan kewajibannya sebagai aparat penegak hukum yang menjunjung tinggi nilai profesionalitas dalam bertugas. Lalu yang kedua, dengan cara memberikan hukuman kepada jaksa yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hukuman ini bisa dilakukan dengan sanksi administratif ataupun sanksi hukuman lainnya yang sesuai dengan pemenuhan tindakannya. Selanjutnya, di sini ada kesimpulan. Sebagai seorang jaksa yang merupakan warga negara Indonesia, dalam melaksanakan tugasnya harus menjunjung tinggi hukum, kode etik jaksa, dan sumpah jabatannya, menanamkan dalam dirinya bahwa yang terkandung di dalam kode etik jaksa merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugasnya, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Hal ini harus dilakukan agar terwujudnya jaksa yang tidak hanya pintar, namun juga memiliki moralitas yang tinggi, memahami tugas-tugas fungsi dan peranannya sebagai jaksa yang benar dan profesional, yang memiliki komitmen untuk menegakkan keadilan dengan tanpa terpengaruh hal-hal lain, tanpa rasa takut dan berpedoman kepada kode etik, serta tidak hanya memikirkan keuntungan bagi dirinya sendiri. Dari hasil pembahasan yang telah kami sampaikan, terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan. Yang pertama, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 14 A JA 11 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa harus lebih disempurnakan kembali karena belum bisa memberikan efek jera bagi para oknum yang melakukan pelanggaran. Saran yang kedua, jaksa dalam menjalankan tugas harus benar-benar berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per 14 A JA 11 2012 tentang Kode Perilaku Jaksa dan peraturan lainnya yang mengatur hal itu untuk mencegah adanya penyimpangan atau pelanggaran dari perbuatan perilaku jaksa yang tidak sesuai. Yang ketiga, perlu diadakannya pembinaan yang berkelanjutan guna membangun pribadi jaksa agar dapat menciptakan jaksa-jaksa yang bernilai positif baik dari awal penerimaan jaksa-jaksa yang baru sampai dengan pada tingkat atas. Bagi instansi berkaitan, yakni Kejaksaan Republik Indonesia, hal pada setiap pendidikan dan latihan diklat perlu diadakan pembinaan yang tidak hanya menanam nilai-nilai yang bersumber pada kode etik, melainkan mengadakan evaluasi berupa ujian-ujian dalam bentuk apapun agar setiap jaksa mendapat bekal yang cukup saat mengemban tugas serta tanggung jawabnya. Namun perlu digarisbawahi bahwa bekal yang diperlukan tidak hanya berupa akademik, melainkan juga yang bersifat budi pekerti, sehingga terjadinya keseimbangan antara pengetahuan dan moralitas dalam diri jaksa itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai pelanggaran kode etik jaksa. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.